Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sidna Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, al-mar'u ma'a man ahab. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa huwa asdaqul qailin, amma ba'du. Pertama-tama yang kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Hamid Naufal bin Habib Ahmad Al-Kaf, juga banyak sekali para habaib, Ami Muhammad, ada anak juga Arif Al-Kaf, dan juga habaib yang lain, tentunya para imam, para pengerusi yang saya hormati, yang saya muliakan. InsyaAllah kita semua selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun insyaAllah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nikmat kita yang selama ini kita lalaikan, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini Allah kembali kumpulkan kita di dalam satu tempat, di mana tempat tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya hampir tak ingat berapa tahun yang lalu saya sudah pernah ke sini ya. Berapa tahun yang lalu, kalau tak salah 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Sampai sekarang tak sampai lagi ke sini, subhanallah. Kebetulan kemarin ikut kepada Habib Naufal ke Melaka dan jumpa lagi ke sini, alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama yang kena kita lakukan yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang selalu saya cakapkan dimanapun saya berada, yang paling utama yang kita kena kerjakan adalah bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keadaan kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kita dalam keadaan sihat, baik kita dalam keadaan sakit, baik kita dalam keadaan apapun, kita kena wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita boleh duduk di dalam sebuah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita boleh berkumpul bersama orang-orang baik, yang mana orang-orang tersebut memang mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa dipastikan tempat ini adalah tempat yang pasti akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, katakan wahai Muhammad, Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya? Bi fadlillah, daripada keutamaan yang Allah beri kepada kita. Ya, kalau kita tengok saat ini kita dapetin keutamaan dari Allah itu banyak sekali, tapi keutamaan itu jarang-jarang kita dapatkan. Saya contohkan, semisal ada seseorang baru boleh dapat rumah mewah. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada dia, karena keutamaan itu tak boleh semua orang dapat. Ada orang yang punya rumah kecil, ada orang yang punya rumah sedang, ada yang besar. Ya, ada orang yang badannya kecil, ada orang yang badannya sedang, ada yang besar. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi keutamaan itu ada tingkat-tingkatan. Ada keutamaan yang besar sekali, ada yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar adalah keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, semacam tadi kita punya mobil mewah, orang lain tak punya. Ya, kereta bukan mobil ya, kata orang sini kereta.
Ya, kalau di Riau sana kita pernah jumpa apa? Kalau motor ke sini apa namanya? Motor ya. Kalau di Riau sana tak ada motor, semua dia cakap Honda. Mau merek Yamaha pun Honda. Mau merek brand Kawasaki pun dia cakap Honda. Ya, ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita mendapatkan sesuatu yang tidak didapat oleh orang lain, maka kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana bersyukurnya? Yaitu bil farah atau bersenang-senang. Macam mana bersenang-senang? Yang dianjurkan oleh ulama kita adakan kenduri, ya. Kenduri apa? Selamatan. Kita ajak orang-orang makan kat rumah kita. Makan yang ada. Kadang-kadang cuma minum teh saja. Kita ajak orang karena kita bersyukur, kita ajak orang untuk beramai-ramai. Macam lagi di antaranya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita punya anak menikah. Ini di antara keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak selalu anak kita nikahkan terus-terus. Ya, ada satu orang punya anaknya cuma satu, dia nikahkan 20 kali, tak boleh. Ya. Yang keutamaan itu adalah yang jarang sekali dia dapatkan, bahkan yang orang lain tak dapatkan saat dia mendapatkan. Itu yang namanya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gul bi fadlillah, dengan keutamaan Allah. Wa bi rahmatihi, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara bersyukurnya? Bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan itu bersenang-senanglah, berbagilah kita kepada orang-orang. Insyaallah itu termasuk daripada cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bidzalika falyafrahu, lanjutan daripada ayat tersebut, huwa khairum mimma yajma'un. Ketika kita mendapatkan keutamaan, ketika kita mendapatkan kesenangan, ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersenang-senang, kita berbagi kepada saudara kita, kita mengajak semuanya untuk merasakan daripada kesenangan yang kita miliki. Maka apa kata Allah? Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lagi baik daripada semua yang engkau kumpulkan selama hidupmu. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita dapatkan yang paling nikmat, keutamaan yang paling hebat, yaitu kita boleh duduk di tempat ini tanpa kita rasa sakit, tanpa kita rasa segala sesuatu yang tak enak. Ya, saya nak tanya, ada tak yang kat sini sakit stroke? Atau kena yang lagi tenar, yang lagi viral sekarang, virus Corolla apa Corona? Ya, kalau Toyota itu ada Toyota Corona yang paling lama ya. Ada lagi Toyota Corolla, naik lagi Toyota Innova, naik lagi Alphard ya. Nah, kalau saya virus Corona tak takut, tapi virus Alphard saya takut ya. Apalagi virus Velfire naik lagi ya. Masya Allah. Ini yang hadir di sini semua Allah bagi sehat. Dan ini kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir kat sini semua lagi merasakan nikmat. Karena boleh kita tanya, semua yang duduk di dalam sebuah majlis, baik itu majlis zikir, baik itu majlis solawat, baik itu majlis ilmu, boleh tanya sama mereka. Begitu mereka merasakan nikmatnya majlis, tanya sama mereka, mereka punya masalah tak? Semua masalah hilang. Semua masalah yang dia punya hilang. Semua hutang yang dia miliki tak ingat. Ini hebatnya daripada duduk di dalam sebuah majlis ilmu, duduk di dalam sebuah majlis zikir. Ya, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hilangkan sedikit masalah kita, walaupun pulang dari tempat ini masalah itu ada lagi. Tapi paling tidak Allah Subhanahu wa taala sudah berikan ketenangan kepada kita sehingga kita boleh memikirkan masa depan kita. Ini yang kita kena syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, keutamaan yang paling hebat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah kita dijadikan daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita semua adalah umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita tengok semua nabi berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kami umat Nabi Muhammad.
Baik itu Nabi Allah Adam alaihissalam, baik itu Nabi Allah Idris alaihissalam, baik itu Nabi Allah Ibrahim, bapaknya para nabi pun ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang paling tenar Nabi Allah Musa alaihissalam, yang mana beliau adalah orang yang paling gagah, orang yang paling hebat. Beliau katakan apa? Ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad pun ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tak pernah berdoa meminta kepada Allah, ya Allah jadikan kami umat Nabi Muhammad, tapi Allah langsung berikan kepada kita, yaitu keutamaan yang paling hebat. Maka kita kena senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena senang kepada sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena guru kami pernah mengatakan, siapa orang yang senang ketika berdekatan dengan Nabi Muhammad? Lalu ada yang tanya, macam mana kita boleh dekat dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dah meninggal. Apa kita kena datang ke Madinah terus kita ziarah, kita dekat? Bukan itu. Dekatnya kita kepada Nabi Muhammad adalah setiap saat kita tidak pernah keluar kita daripada apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikatakan dekat. Ada juga dengan kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sesuatu yang boleh mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah seseorang dekat kepada Nabi Muhammad, maka semua masalah hidup dia tidak akan pernah dia rasakan yang sulit-sulit. Dia tidak akan pernah rasakan kesulitan apapun ketika dia dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan Sultan Abdul Hamid, ya, mungkin yang 1 tahun yang lalu viral itu video, atau filmnya itu viral. Ada seseorang yang punya hutang. Seseorang yang punya hutang. Di sini ada yang punya hutang? Ada yang punya hutang tak? Besar tak hutangnya? Ada yang 100.000 ringgit punya hutang? Ada? Ini ada satu orang, dia punya usaha dan usahanya bangkrut. Usahanya kolaps. Ya, usahanya tak maju, malah mundur. Ya, orang kalau jalan tuh maju paling enak, ya. Ini jalannya mundur. Kalau parking aja tak apa. Tapi kalau jalannya selalu mundur, nabrak, ya. Ini orang, dia berbisnis, tiba-tiba dia kolaps. Ternyata hutangnya banyak sekali. Bahkan diriwayatkan di situ 2.000, bukan ringgit. Ringgit orang sini, ya. Ini bahasa real, bukan real. Dinar. Ya, dinar. Berapa? 2.000 dinar. Kalau dirham itu uang dari perak. Kalau dinar itu uang dari emas. Kalau kita boleh tanya, dekat sini nih, di dekat Nurul Sobah, dekat Masjid Nurul Sobah, emas 1 gram harga berapa? 200. Kalau kat Indon 700.000, berarti sama lah, ya. 200 ringgit 1 gram. 1 koin atau 1 dinar itu boleh sampai 5 gram. Berarti dia boleh satunya 1.000. 1 koinnya 1.000. Dia punya hutang berapa? 2.000 koin. 2.000 koin tuh banyak lagi, tahu? Luar biasa banyak dia punya hutang. Lepas itu apa yang terjadi? Yang punya hutang datang kepada dia. Dia nak ambil uang tersebut. Dia cakap, apa, saya tak punya uang. Nantilah saya cari, nanti saya akan cicil sikit-sikit. Apa kata orang tersebut? Wah, udah terlalu lama saya nunggu. Kita datang kepada qadi, kepada hakim. Akhirnya dia datang kepada hakim, dibawa ini orang kepada hakim. Wahai hakim, ini dia punya utang, dia tak mau bayar. Apa kata hakim? Ditanya sama hakim tersebut, apa betul engkau punya hutang sama fulan? Iya, saya punya hutang. Berapa? 2.000 dinar. Apa betul engkau tak bayar? Iya, saya tak boleh bayar. Macam mana nak bayar? Tak punya uang. Akhirnya apa kata hakim? Ya sudah, kamu masuk penjara. Dia ditahan sama hakim tersebut. Dalam 1 hari kamu kena bayar. Macam mana nak bayar? Dia ditahan. Akhirnya dia minta izin kepada hakim tersebut. Dia katakan kepada hakim tersebut, wahai hakim, bolehkah saya pulang malam ini? Kalau besok saya tak dapat uang, saya akan datang lagi ke tempat ini.
Kata hakim, wah saya izin dulu dengan orang yang bagi hutang. Dia izin kepada orang yang bagi hutang. Boleh tak pulang? Wah tak boleh. Nanti dia kalau pulang kabur. Dia kalau pulang pergi. Saya nanti uang saya macam mana? Akhirnya kata hakim tersebut, oke, saya akan memberikan sedikit kemudahan kepada engkau. Apa jaminan engkau kalau saya boleh lepaskan engkau hari ini? Tapi tetap esok engkau harus boleh pulang lagi ke tempat ini. Apa dia cakap? Dia dengan berani katakan yang menjamin saya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, biasanya kalau orang punya masalah terguna jaminan, entah itu kereta ataupun motor ataupun apalah yang barang-barang berharga, dia cuma cakap apa? Saya jaminkan Nabi saya. Kalau saya esok tak balik ke tempat ini, maka saya akan keluar dari agama saya. Ini hakimnya terperanjat, bingung. Kenapa ini boleh berlaku? Belum pernah ada orang jaminkan nabinya. Belum pernah ada orang yang jaminkan agamanya. Lalu hakim tersebut berkata kepada orang yang bagi hutang, boleh ya, boleh aja ya. Akhirnya dia pun keluar. Setelah dia keluar, apa yang berlaku? Si fulan ini pulang. Tapi pulang dalam keadaan bingung. Macam mana nak boleh uang banyak macam tu? Dapat dari mana? Apakah mencuri? Apakah segala sesuatu dia fikirkan dan dia pun tidak mendapatkan segala sesuatu yang baik. Sehingga begitu dia sampai ke rumah, dia cerita ke istri. Wahai istriku, saya ini masuk penjara. Setelah saya masuk penjara, saya pun begini. Diceritakan dia kepada istri. Dan istrinya orang solehah. Ya, makanya kita kalau laki-laki memiliki istri yang solehah, maka hidupnya nikmat. Ya, istri memiliki suami yang soleh, hidupnya nikmat. Tapi jangan dibolak-balik. Ada seseorang yang suaminya solehah, istrinya soleh. Ya, suaminya selalu nurut apa kata istri. Boleh uang, dia bagi semua ke istri. Dia nak beli rokok pun minta sama istri. Nah, tak boleh macam tu. Ya. Apalagi istri selalu atur-atur. Wah, kamu duduk di sana, tak boleh ke sini. Wah, tak boleh macam tu ya. Itu istri soleh namanya. Suaminya suami solehah. Na'udzubillah min dzalik. Dia datang kepada istri dan dia kata kepada istri, dia cerita kepada istri. Lepas tu istrinya cakap, ayolah kita dekatkan diri kita kepada Allah. Ayolah malam ini kita datang kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka solat berdua, solat hajat, solat tahajud, solat witir. Tak berhenti mereka solat. Selepas solat mereka zikir. Dan mereka semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai menjelang kepada subuh, sang suami ketiduran. Sang suami terlelap sekejap. Sang istri masih solawat. Sang istrinya masih solawat. Sedangkan suaminya masih terlelap sekejap. Di dalam terlelapnya, di dalam tidurnya sang suami berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau nak jumpa dengan Nabi banyak-banyak solawat. Apalagi di masa-masa genting, di masa-masa sulit. Wah, itu paling enak. Kita solawat terus kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita pun boleh berjumpa di dalam mimpi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan saya pun berdoa semoga saya dan kalian semua mendapatkan mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpinya, orang tersebut berjumpa dengan Nabi Muhammad, lalu dia katakan kepada Nabi Muhammad semua masalah hidupnya, terkhusus masalah hutang pihutang tadi. Dia ceritakan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad katakan, wahai fulan, engkau datang kepada sultan, engkau datang kepada pemimpin tersebut, engkau minta uang sebagaimana uang yang engkau perlukan. Berapa uang yang diperlukan? 2.000 dinar. Banyak nih uang nih. Dia datang ke sultan, minta uang 2.000 dinar. Lalu orang tersebut senang, tapi dia sedikit bingung. Dia cakap lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin sultan percaya dengan ucapan saya? Lalu Rasulullah pun katakan kepada dia,
Ketahuilah wahai fulan, engkau katakan kepada sultan tersebut, Rasulmu rindu kepadanya. Ya, Rasulnya rindu kepadanya, kepada sultan. Tapi ada satu masalah sedikit. Kenapa hari ini engkau terlalu sibuk sehingga meninggalkan daripada 1000 kali solawat kepadaku? Ini sang sultan orang yang rajin solawat. Dia solawatnya 1000 kali setiap hari minimal. Tapi hari itu dia tak sampai 1000. Mungkin 700, 800 kali dia solawat. Kurang dari 200 hari itu. Akhirnya dia terbangun, lalu dia cerita kepada istrinya. Setelah sholat subuh dia pun datang kepada sultan, berjumpa kepada sultan, dan ditolak sama orang-orang yang dekat dengan sultan. Tapi akhirnya sultan pun menerima, sehingga ketika menerima, sultan bertanya, apa yang engkau perlukan? Saya perlukan uang. Engkau mendapatkan salam dari Rasulullah SAW. Apakah bukti daripada engkau berjumpa dengan Nabi Muhammad? Dia katakan, engkau hari kemarin solawat tidak sampai 1000 kali. Sultan pun menangis. Nih kalau punya hutang, banyak-banyak solawat, insya Allah berlaku kejadian seperti ini ya. Sultan pun menangis. Setelah dia menangis, dia cerita kepada orang tersebut, memang betul, saya hari kemarin tak sampai 1000 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia panggil anak buahnya, dia panggil prajuritnya, wahai fulan, ambilkan uang, berikan dia 2000 dinar. Laki-laki ini pagi-pagi mendapatkan 2000 dinar. Begitu dia mendapatkan 2000 dinar, dia datang kepada hakim. Dan hakimnya belum sampai ke tempat tersebut. Akhirnya begitu dia sampai di tempat tersebut, dia menunggu kepada hakim. Uang yang banyak tersebut, 2000 dinar. Ketika dia jumpa dengan hakim, dia nak bayarkan kepada hakim. Wahai hakim, ini uang 2000 dinar. Kata hakim apa? Tak usah. Kamu tak payah bayar. Biar saya yang bayar. Tiba-tiba hakim ini mau bayarkan hutang dia yang banyak tadi. Ya sudah, kalau kata hakim, kamu santai, duduk di sini sama saya. Nanti orang yang bagi hutang kamu datang, kita bayar hutang tersebut dengan uang saya. Akhirnya yang punya hutang pun datang. Begitu yang punya hutang, yang bagi hutang datang, dia katakan kepada, sebelum mereka berdua cakap, yang punya hutang belum cakap, yang hakim belum cakap, yang bagi hutang datang, dia cakap, kalian tak perlu bayar. Karena saya sudah ikhlaskan. Semua bingung. Orang tersebut bingung. Sang hakim pun bingung. Akhirnya sang hakim tetap dia nak bayar. Tak mau, saya nak bayar. Macam mana caranya, saya nak bayar. Ditanya, kenapa hakim nak bayar? Karena saya berjumpa dengan Nabi Muhammad semalam dalam mimpi saya. Kalau saya boleh bayarkan hutang orang tersebut, maka saya mendapat ridho daripada Rasulullah SAW. Lalu sang bagi hutang pun dia cakap, saya pun berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi saya. Apa di dalam mimpi saya? Kalau engkau hadiahkan hutang tersebut kepada fulan, kepada orang yang kamu hutangkan, maka saya pun ridho kepada engkau. Akhirnya mereka semua bingung, mereka berpelukan. Akhirnya uang yang sudah disiapkan sang hakim diberikan kepada orang yang punya hutang. Nah, kita kalau boleh tengok cerita ini, orang punya hutang banyak, 2000 dinar. Hutangnya banyak sekali, 2000 dinar. Dia nak bayar, dia solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia pun dapat uang tersebut. Setelah dia nak bayar, bukannya dia bayar, akan tetapi dia dapat balik malah uang 2000 dinar. Kalau kita nak tengok kehidupan kita ini, kalau kita dekat dengan Rasulullah, karena Rasulullah adalah sesuatu makhluk Allah yang memiliki segala-galanya. Makhluk Allah, yaitu utusan Allah yang memiliki segala-galanya. Kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad, maka segala-galanya akan dekat kepada kita.
Apalagi kalau kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah boleh dipastikan kita pun akan dekat dengan segala sesuatu yang kita inginkan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan kita bersyukur selalu, Allah akan tambah, tidak pernah Allah kurangi daripada nikmat yang memang seharusnya kita miliki, insyaallah. Ini saja dari saya, kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.